Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizal Dian Anjaya dari kelas 10 IA1, nomor absen 28 dari SMA Negeri 2 Semarang. Saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup virus. Virus adalah organisme peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Virus dapat dikatakan sebagai makhluk hidup karena virus dapat bereproduksi, sedangkan virus dapat dikatakan benda mati karena virus tidak mempunyai sitoplasma dan dapat dikristalkan. Siklus hidup virus hanya dapat dilakukan pada sel atau jaringan yang hidup saja. Siklus atau reproduksi virus dilakukan dengan cara menggandakan materi sifat genetikanya yang disebut dengan replika. Replika virus itu terbagi menjadi dua siklus, yaitu adalah siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik adalah siklus virus yang menghancurkan sel inang setelah virus itu tersebut. Ini adalah gambar dari siklus litik virus. Yang pertama adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah menempelnya virus pada sel inang dan virus tersebut mengeluarkan enzim lisosom atau enzim penghancur yang berfungsi untuk membuat lubang pada sel inang. Tahap kedua adalah penetrasi. Penetrasi merupakan masuknya DNA melalui lubang yang dihasilkan oleh virus tersebut. Replikasi merupakan DNA virus tersebut menghancurkan DNA bakteri dan mengambil alih metabolisme dalam bakteri dan mensintesis tubuh-tubuh bagian bakteri yang lain. Yang selanjutnya adalah perakitan. Perakitan merupakan masuknya kapsid yang berfungsi untuk membentuk tubuh virus secara utuh. Litik atau lisis atau pembebasan merupakan bagian di mana virus yang sudah matang tersebut berkumpul di membran sel dan mengeluarkan enzim lisosom tersebut sehingga merobek membran sel tersebut. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai siklus lisogenik. Siklus lisogenik merupakan siklus di mana virus tidak menghancurkan sel inang, namun hanya DNA-nya saja yang menyusup ke DNA bakteri sehingga menghasilkan DNA gabungan yang disebut profage. Siklus lisogenik terdiri dari yaitu antara lain absorpsi yaitu menempelnya virus pada sel inang dan menghasilkan enzim lisosom yang berfungsi untuk membentuk lubang. Dan yang kedua adalah penetrasi. Penetrasi berfungsi untuk membuat lubang pada sel inangnya dan digunakan untuk memasukkan DNA pada sel inang. Tahap selanjutnya yaitu adalah pembentukan profage. Pembentukan profage di sini DNA virus menyusup pada DNA bakteri sehingga akan membentuk DNA gabungan yang disebut profage. Selanjutnya dalam siklus lisogenik pada tahap akhir pembelahan sel atau inang bakteri. Pada tahap ini bakteri yang telah terkandung DNA profage akan membelah dan inang-inangnya juga mengandung DNA profage. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.